ke pertanyaan kedua. Yang kedua saya kasih the first. Ya. Oke, silakan. Sama ya, pertanyaan dari Bu Iva. Sorry Bu, saya potong Bu. Untuk pertanyaan pertama tadi siapa ya? Derehan. Ke depan dong. Ke depan dong. Wow. Langsung bayar tunai. Dapat ini. Langsung bayar tunai. Ini hadiahnya langsung topi. Topinya Evil. Wah, luar biasa ya. Langsung dapat topi ini, mumpung juga lagi panas ini, bisa langsung iya. Insya Allah. Terus gimana dibuat Derehan ya? Nah, ini ya? Ya, anak muda harus berani ya, harus berani dan harus punya karakter. Pingin tahu lebih banyak, karena rezeki dari pingin tahu lebih banyak juga kadang tercurah lebih banyak. Thank you, terima kasih. Luar biasa ya. Iya, supaya semangat pada nanya. Dan dia juga udah cita-cita pingin jadi petani anggrek, Mas Wiwit. Jadi Masya Allah. Ya, silakan Bunda Iva untuk pertanyaan kedua ya. Sebutkan nama, asal, dan ke siapa ya Bu? Saya Ibu Iva, saya dari PAI Kota Bandung. Bergabung dengan PAI hanya karena saya hobi anggrek saja. Jadi dari hobis. Saya latar belakangnya sebetulnya dari jurusan bangunan, arsitek, tapi seneng sama bunga anggrek. Walaupun berkali-kali mati, nggak ada matinya, kembali beli lagi. Gagal bangun lagi. Ada satu pertanyaan yang saya ingin tunjukkan kepada Mas Wiwit yang sudah malang melintang di dunia wirausaha ya Pak ya. Saya dulu mengajar Pak di SMKPU di Bandung. Kebetulan saya pernah mengajar tambahan juga kewirausahaan. Nah, saya bingung karena saya latar belakang arsitektur, tapi kepala sekolah meminta saya mengajar kewirausahaan. Saya beli majalah peluang usaha, ternyata di situ ada kesuksesan Mas Wiwit. Itu saya jadikan contoh kepada siswa saya bagaimana Mas Wiwit membuka dari mulai kaos dari biasa-biasa sampai akhirnya mendunia ya, kalau saya bilang mendunia. Kalau Jogja punya Dagadu, kalau Bandung punya C59. Mas Wiwit, saya mau tanya, saya kan pensiunan Pak, sama seperti jadi hanya gaji pensiun yang terbatas ya, hanya sekian. Kalau pengusaha kan tidak terbatas penghasilannya. Yang ingin saya ini kan apa kiat-kiatnya Pak? Saya juga ingin mulai mencoba terjun, jadi nggak setengah kaki, mau 2 kaki nih ke dunia peranggekan. Apa kiatnya Pak? Karena kan pasti ada jatuh bangun ya, kemudian ada gagal ya. Ada nggak Pak? Kan moodnya kadang-kadang turun, nggak mau diterusin gitu. Tapi kan Mas Wiwit kan terus. Nah itu tolong Pak, saya mau kiatnya supaya kita konsisten dengan yang kita kerjakan itu. Untuk itu terima kasih atas waktunya. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa ini. Yang tadi tentang budidaya tanam dan agroklimat dan apa tadi ya, mikroklimat dari Mas Dede. Silakan Mas Wiwit. Bunda Iva. Yang kepikir buat saya langsung aja Bu, biar pensiunnya tetap cantik. Loh, nyata kan? Nyata. Terus Ibu tiap hari pakai kerudung, ya? Lah kenapa kerudungnya nggak ada merek Iva? Ya, loh, yang jahit nanti saya. Ya, sahabat saya Iva Latifah. Kita sama-sama. Saya berangkat dari rumah yang kecil banget, kampungan banget. Tapi gue orang kota. Caladi nomor 59. Ya. Rumahnya cuman masuk becak. Kenapa sih? Saya bangga banget dengan nomor rumah saya. Ini gimana sih caranya jadi beken gitu. Ya. Jadi nanti gini, kalau sekarang Ibu mulai kerudung Ibu dengan gambar anggrek, kita join Bu. Tuh di situ ada yang batik. Nanti yang jahit saya. Terus mereknya Iva. Terus Ibu nanti main ke kolam renang, ke pantai. Problem wanita muslim adalah baju renang muslim.
Nanti kita bikin second brand lagi, Iva Muslim Swimwear. Keren ya gitu. Tiap hari ibu jadi fashion tiap hari. Ibu kan ngaca tiap hari lebih lama loh bu. Ngacanya aja lama banget. Nah, yang pertama harus kita rubah adalah mentality kita. Mentality kita. Change. Kita ketemu bareng, kita diskusi. Tadi kan mati lagi, tetap beli anggrek. Kita nggak boleh putus asa bu, ya. Jadi mungkin pengalaman saya baru pengalaman 43 tahun bikin C59. Dan saya sudah melahirkan merek-merek yang tidak perlu saya ngomong di depan kalian. Saya bikin dari Aceh sampai Papua. 5 tahun sebelum COVID, saya ngajar orang Papua. Ya. Artinya kalau sekarang saya jualan kaos tema Bandung sama tema Papua, yang laku yang mana bu? Papua. Kenapa? Di Papua masih sedikit orang pakai kaos. Setuju? Saya ambil sepatu dari Cibaduyut, saya bawa ke Papua, laris. Karena orang Papua masih sedikit pakai sepatu. Kita cari market baru. Jadi bisnis sebenarnya tidak ada perkara usia, ya. Cucu saya lahir, namanya udah anak milenial lahir tuh ngelahirin Gen Z, itu langsung udah bahasa Inggris, nggak pakai lagi nama Jawa, nggak pakai lagi nama Sunda, enggak, Richard, gitu kan? Langsung kita bikin brand, gitu kan? Richelle untuk baby. Nah, baju-baju anak kecil yang baby tadi saya bikinkan. Karena apa? Baby rich. Jadi kalau dia pakai merek baby rich, dia pasti akan kaya nanti. Makanya saya bikin di sini Rich or Cheat, kumpulan orang-orang kaya yang suka anggrek. Dengan istri saya, nanti kalau udah busananya yang bikin saya. Nih loh bajunya kayak gini gitu. Gak apa-apa bu, yang penting tua tapi fashion bu. Seperti anggrek. Anggrek itu makin dia tinggi gitu bu. Waduh, saya paling sedih gitu. Saya paling bangga bu kalau ketemu Mas Dede sama istri saya. Istri saya cuma ngomong, Mas Dede ini keren loh, ini berapa? Mas Dede nggak mau ngomong harganya, ketemu aja asisten. Asistennya forward ke saya, Pak Wiwit ini transfer segini ya. Nah itu bukti cinta saya terhadap istri saya. Bayarin anggrek. Ya, jadi kita harus punya continue yang panjang dan kita nggak usah takut mungkin pindah tempat jualan anggreknya di mana dan lain-lain. Seperti anggrek itu kayak distro. Sepanjang Jalan Sultan Agung distro, sepanjang mana distro. Apapun mereknya, apapun makanannya, minumannya katanya teh botol. Apapun mereknya, buatan C59. Nah itu sebuah strategi. Jadi mungkin kalau nanti adik-adik main ke sini, khusus anak SMK atau mungkin S1, saya akan kasih bonus nginepnya di Hotel Bintang 59. Iya, di rumah Gang Caladi. Mereka akan nginep di sana biar ngerasain. Ya, nggak langsung dapat. Oh, saya dapat. COVID kita ngajarin semua. COVID sudah ngajarin semua. Ya, jadi Bapak ini petani, kita harus join sama petani. Bapak ini pemerintah, kita main dengan pemerintah. Bapak ini dari perguruan tinggi, main dengan perguruan tinggi. Nggak taunya ibu ini pemodal gitu kan ya. Udah nggak pakai bank teh bangsat. Saya tidak suka bank. Dari awal saya usaha, ya. Nggak enak itu loh bu. Kalau mimpinya bunga anggrek enak deh bu. Kalau mimpinya bunga bank gimana ya? Bunga bank dikejar-kejar, apalagi pasca COVID. Itu debt collector seperti apa rasanya, ya. Jadi doakan saya mohon doa banget teman-teman sahabat saya semua.
saya akan jual rumah saya, toko saya, kantor saya di Jalan Merak nomor 2. Saya akan jual itu untuk membangun dunia baru tentang anggrek di sini. Ya, makanya saya tadi berani janji, Pak, Bu, nanti kita seleksi siapa yang akan dapat beasiswa SMK. Ya, kita perlu generasi Z untuk membangun ke depannya. Oke, jadi kalau ibu nanti ada sedikit ngedown gitu, ngedrop gitu ya, yuk kita barengan, kita curhat barengan, kita ngopi. Buktinya saya udah buktikan Bu dengan Ibu Romlah, curhatnya mungkin lebih dari 24 jam Bu Romlah. Mas Iwit ini nanti kalau gak ada dananya gimana? Kita bisa nggak minta sponsor? Bisa nggak nanti datang ke pemerintah? Bu, jangan tergantung sama pemerintah. Hah? Udah capek. Yang namanya Pak Yun capek, nanti ada lagi gubernur capek, apalagi Bandung. Bandung udah nggak punya gubernur, wali kota juga nggak punya. Ayo ibu mandiri. Komplain kemarin Ibu Romlah sama saya, Mas Wid, ini lagi hujan, gimana caranya itu kok becek? Sini banjir Bu. Tenang Bu, kita tanya kalau sewa panggung berapa? 20 juta Bu. Pasang sampai sana. Saya bilang enggak deh. Saya rasanya punya teman pabrik hebel. Saya telepon teman saya pabrik hebel, dipasang Bu. Ibu tuh duduk di atas hebel Ibu. Nah nanti selesai event ini Bu, ini akan jadi rumah-rumah GH anggrek. Sepanjang ini akan jadi GH supaya Ibu datang main ke sini, kita ngobrol, ngopi, ya. Oke Bu, clear ya? Sip, thank you. Clear banget ya Bu ya. Ada jalannya dari ujung A sampai Z gitu. Nah kalau ada apa-apa lagi, datangi lagi Mas Wid.